Selamat siang, Mbak Arum. Ya, selamat siang. Wah, sepertinya sedang ada di rumah atau di mana ini? Ini di masjid. Oh, lagi ada di masjid. Baik. Oke, selamat datang nih Mbak Arum di sesi konseling kita kali ini ya. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iva Anggreni dan di sini saya akan menjadi partner Mbak Arum dalam sesi konseling kali ini. Saya akan mendampingi Mbak Arum di sesi konseling ini. Baik, Mbak Arum bisa memperkenalkan nih tentang sedikit tentang diri Mbak Arum. Silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Steni Rum Yulisa, biasa dipanggil Arum, dari mahasiswa Psikologi Semester 3 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Oke, Mbak Arum dari Prodi Psikologi nih. Wah, udah semester Ya, 3 aja. Pasti lagi sibuk-sibuknya mengerjakan tugas nih. benar sekali. Bagaimana tugasnya? Apakah sangat rumit atau sangat menyenangkan? Sangat, ya udah dijalanin aja dulu. Baik. Nah, Mbak Arum, sebelum kita masuk ke sesi konseling, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu nih tentang sesi konseling kita pada kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Arum atas partisipasi dari Mbak Arum dan terima kasih banyak sekali lagi Mbak Arum sudah mau menghubungi saya untuk menjadi teman cerita di sini ya, menjadi teman cerita Mbak Arum pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke sesi konseling, tentunya Mbak Arum juga pasti sudah tahu jika di sesi konseling itu rahasia akan sangat dijaga dan saya akan pastikan rahasia Mbak Arum, entah itu dari apa yang akan Mbak Arum sampaikan maupun identitas Mbak Arum akan saya jaga dengan baik. Seperti itu. Dan apabila nanti saya perlu membicarakan apa keluh kesah Mbak Arum kepada atasan saya atau kepada orang yang lebih tepat, mohon maaf nih Mbak Arum, pasti akan tetap saya bicarakan kepada mereka, tetapi akan tetap saya jaga identitas Mbak Arum sendiri. Seperti itu. Bagaimana Mbak Arum? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai? Tidak cukup setuju saja saya dengan peraturan itu. Oke, bisa diterima ya Mbak Arum? Bisa. Baik, kalau begitu kita mulai sesi konseling kita pada kali ini nih. Kira-kira apa saja sih yang ingin Mbak Arum ceritakan di sini? Silahkan. Mbak Arum bisa menceritakan kepada saya dengan senyaman mungkin, dibuat senyaman mungkin. Silahkan Mbak Arum. Jadi gini, saya tuh kan sudah kuliah nih. Nah, terus saya tuh kayak punya teman dekat gitu loh, Kak. Terus kalau kemana-mana itu selalu bareng, kemana-mana selalu eh, bareng, selalu ngapain-ngapain juga bareng gitu. Nah, sering juga dia itu ngajak main, tapi kan saya juga dulunya itu belajar, terus belajar, belajar terus. Nah, sering sering diajakin main terus. Jadi waktu belajar saya itu nggak ada. Jadi kayak saya itu nggak bisa apa ya, eh, nggak bisa nolak kayak nggak enak gitu loh. Baik, jadi Mbak Arum merasa nggak enak nih untuk menolak ajakan dari teman Mbak Arum sendiri, Iya. gitu kan? Nah, kira-kira nih hal-hal apa sih yang sekiranya membuat Mbak Arum kok merasa nggak enak sampai-sampai Mbak Arum di sini menurut apa yang saya tangkap nih dari Mbak Arum yang sudah diceritakan bahwasannya Mbak Arum merasa kurang nyaman dengan keberadaan teman Mbak Arum ketika teman Mbak Arum ini mengajak Mbak Arum main pada saat Mbak Arum sedang belajar seperti itu kan? Coba bisa Ya, disebutkan. jadi kayak nggak enaknya itu pas apa mau belajar gitu kan diajak main. Pulang kuliah diajak main terus kemana-mana harus diajak main terus kayak nggak kayak mau nolak juga nggak enak, tapi dari diri saya itu kayak rugi sih. Kayak dulu waktu saya sering belajar, sering kemana, sering belajar terus waktu belajar saya itu masih ada, tapi sekarang udah nggak ada gitu loh. Tapi kalau mau mau nolak juga nggak enak, gimana cara nolaknya juga nggak bisa. Baik, berarti Mbak Arum sudah merasa dirugikan nih karena masalah ini.
Iya. Nah, apakah dengan adanya permasalahan ini orang tua Mbak Arum sudah tahu? Dan bagaimana ketika orang tua Mbak Arum tahu responnya? Respon dari orang tua Mbak Arum sendiri? Orang tua saya juga tahu. Terus dari orang tua saya itu saya harus fokus belajar. Terus kalau bermain juga boleh, tapi harus harus tetap ingat belajar gitu. Nggak keterusan main. Oke. Nah, kalau Mbak Arum sudah merasa dirugikan nih, alangkah baiknya Mbak Arum mengomunikasikan dengan teman Mbak Arum. Apakah di sini Mbak Arum sudah mencoba untuk mengomunikasikannya dengan teman Mbak Arum? Kalau mau komunikasi juga belum sih. Oke, jadi seperti ini nih Mbak Arum, ketika kita menjalankan sebuah hubungan pertemanan, alangkah baiknya, baik atau buruknya itu kita harus mengomunikasikannya. Jangan kayak kita merasakan sesuatu yang sampai merugikan diri kita, kok malah kita diam saja, kan kita sendiri yang rugi. Karena kan belum tentu nih pihak lain mengetahui hal tersebut. Dan begitupun sebaliknya, makanya di dalam hubungan pertemanan itu yang namanya komunikasi sangat penting sekali. Nah, harusnya Mbak Arum mencoba berkomunikasi dengan teman Mbak Arum, mencari jalan keluarnya bersama. Mbak Arum harus terbuka kepada teman Mbak Arum. Karena kalau misal nih Mbak Arum sampai merasa dirugikan dan hal itu mempengaruhi keseharian Mbak Arum, itu kan menjadikan menjadi Mbak Arum pasti menjadi sangat merasa tidak nyaman seperti itu. Berarti saya harus mengkomunikasikannya itu dulu ya. Iya, harus dikomunikasikan terlebih dahulu bersama teman Mbak Arum. Tapi Mbak Arum juga harus memilah waktu yang tepat. Jangan kok karena Mbak Arum sendiri sudah merasa lelah, tiba-tiba Mbak Arum langsung menemui teman Mbak Arum dengan raut wajah yang sedikit kesal ya dari Mbak Arum ke teman Mbak Arum, itu kan malah jadi takutnya merusak hubungan pertemanan Mbak Arum sendiri. Seperti itu. Tapi kan kita tuh udah nggak enak ya. Gimana cara kita itu buat mengkomunikasikannya tanpa menyinggung perasaannya dia? Oke, nah berarti di sini Mbak Arum harus berkomunikasi, harus membicarakannya dengan pemilihan bahasa yang tepat. Seperti itu. Jangan sampai ada perkataan-perkataan yang menyinggung teman Mbak Arum. Mbak Arum juga sangat hati-hati dengan pemilihan kata yang Mbak Arum pilih untuk dibicarakan bersama teman Mbak Arum. Seperti itu. Ya, besok berarti akan saya komunikasikan dulu dengan teman saya. Iya, harus dicoba dikomunikasikan terlebih dahulu biar tidak ada kesalahpahaman nantinya. Gitu ya Mbak Arum? Baik-baik. Baik, dari sesi yang kita laksanakan ini masih sisa waktu banyak sekali nih. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Silakan. Eh, Cukup saja ini saja. Oke, cukup. Jadi Mbak Arum harus tetap semangat nih dengan lika-liku mahasiswa ya. Banyak tugas, masalah-masalah pertemanan yang sangat luar biasa. Tapi jadikanlah ini sebagai jalan yang indah ya. Jangan dilaksanakan dengan berat hati karena memang ya namanya mahasiswa ya, namanya kita berteman dengan orang pasti akan merasakan hal-hal seperti ini. Seperti itu. Tetap semangat ya Mbak Arum ya. Ya, terima kasih. Semoga apa yang sudah kita diskusikan bersama di sini bisa bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai gambaran untuk depannya, melangkah depannya seperti itu Mbak Arum. Baik, terima kasih Mbak Arum. Kita sudah selesai dan terima kasih banyak atas partisipasi dari Mbak Arum. Semoga kita bisa bertatap muka nih di lain waktu. Kita bisa atur jadwal lagi lain kali. Kalau misal Mbak Arum masih menginginkan teman ngobrol, Mbak Arum bisa menghubungi saya atau mungkin menghubungi teman-teman yang lain nih. Nggak harus kok Mbak Arum misal menghubungi saya. Mbak Arum juga bisa mengobrolkannya, berkomunikasi dengan teman-teman terdekat nih. Kalau misal
Mbak Arum merasa masih ringan kok, masih bisa dibicarakan dengan keluarga, masih bisa dikomunikasikan dengan teman, silakan. Jadi Mbak Arum nggak harus langsung menghubungi pihak kami, seperti itu ya. Ya, Baik, terima kasih Mbak Arum. Kita sudah selesai. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas cerita yang telah disampaikan. Luar biasa sekali ya cerita yang telah disampaikan. Baik, selamat siang Mbak Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.